Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berharap juga tetap kepada Tuhan saja. Tempat di mana kita berlindung, tempat di mana kita menerima penghargaan dari Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, selalu membuat hidup kita ada perubahan, ada pembaharuan. Hidup dengan Tuhan sungguh istimewa. Dia berkenan kepada kita. Kita mengasihi Dia, mencintai Dia. Saling keterkaitan antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Hari demi hari, biarlah hidup kita ini selalu ingat kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan beri, kenikmatan yang Tuhan beri, keamanan yang Tuhan beri, damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita. Kasih setianya selalu baru, mengalir baru dan baru selalu. Kita diberi kesempatan lagi bangun tidur, diberi nafas yang baru, udara yang baru, segar. Kita bisa menikmati. Jangan kalah kita dengan burung-burung yang ada di udara, yang di pohon di sana. Dia memuji Tuhan. Dia berkicau memuji Tuhan. Ayam berkokok. Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Mengingatkan kita untuk bisa bangun pagi, untuk kembali kita datang kepada Tuhan, berlutut berseru, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kemampuan kita sangat terbatas. Hidup kita sangat terbatas tanpa Dia dalam hidup saya dan saudara. Saya ajak saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini sebelum kita beraktivitas. Coba kita ingat kepada Tuhan. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada beberapa orang yang akhirnya menjadi contoh buat saya dan saudara. Hidupnya sederhana. Awalnya hidupnya sederhana. Dia anak Tuhan juga. Dia tinggal kontrak. Habis kontraknya, kontrak lagi rumah. Tinggal bersama dengan istri. Dia rajin. Dia bekerja di perusahaan swasta. Saudaraku, ibadah juga demikian. Cukup juga dia rajin ibadah. Tuhan memberi. Tuhan memberkati. Tidak lama Tuhan memberkati itu. Dengan cepat dia meningkat. Berkat melimpah. Jabatan dinaikkan. Dari karyawan biasa, dia punya kedudukan. Dia membawai beberapa karyawan. Rumah yang dahulunya kontrak, dia tinggalkan. Dia mampu beli rumah. Rumah sederhana di perumahan, namun dia sudah punya rumah sendiri. Berkat terus melimpah. Namun sayang sekali, dengan kesibukan yang ada, menikmati berkat yang ada, saudaraku, mulailah dia lupa akan Tuhan. Pelan tapi pasti, dia mulai mengurangi jam-jam ibadah kepada Tuhan. Namun Tuhan memberkati. Tuhan izinkan itu terjadi.
dia pindah rumah. Rumah diperbesar lagi. Pindah di perumahan yang besar, yang elit. Istrinya pun juga diajak di sana menikmati harta yang ada. Dengan gelang yang ada, dengan perlengkapan perhiasan yang ada. Dia sudah mulai hidup dalam media sosial. Menjadi ibu-ibu yang dia senang dengan arisan dan sana sini. Pendeta mengingatkan, gembala mengingatkan, ayo ibadah, jangan lupa ibadah. Apa dia jawab? Dia menjawab, iya, tunggu sebentar, ada waktunya. Iya Pak Pendeta, iya Pak Gembala. Gembala sudah mengingatkan. Terus dia bekerja, Tuhan berkati, Tuhan izinkan berkat itu terjadi. Dengan pindahnya rumah, dengan semakin besarnya rumah, luasnya tanah, harta melimpah, dia lupakan Tuhan. Dia lupakan Tuhan. Dia lupakan Tuhan dengan ucapan terima kasih. Datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Saudaraku, janganlah ini terjadi kepada saudara dan saya. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, sedikit atau banyak, jangan lupa kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mampu mengambil. Segala kuasa di tangan Tuhan. Bukanlah dengan kekuatan atau gagah kita, dengan kemampuan kita, dengan kepandaian kita, kita mampu meraih semuanya itu. Bahkan ada beberapa orang juga dengan jabatan yang ada, dia tidak terima. Dia naik jabatan dengan membeli jabatan. Tidak terima lagi. Dia kepengen jabatan lebih tinggi lagi. Ingin meningkat lagi. Kalau boleh dikatakan dia gila dengan jabatan. Dia beli jabatan dengan keluar uang sekian banyak. Dengan rumah yang mewah, dengan rumah yang magrong-magrong. Saudaraku, ingat ayat ini tadi. Dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalam tanah. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ingat ayat ini, perhatikan ayat ini. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ucapkan syukur, ibadah kepada Tuhan dengan rajin. Karena dialah sumber dalam kehidupan saya dan saudara. Jika semuanya itu sudah tercapai, jika semuanya itu sudah kita miliki, buat apa? Buat apa? Semuanya akan ditinggalkan. Karena dengan telanjang kita datang, dengan telanjang juga kita kembali. Tidak ada artinya apa-apa semuanya itu. Itu sebabnya, kalau kita mengikut sertakan Tuhan, semuanya bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, berkat melimpah. Itu karena Tuhan. Berkat yang kita terima cukup untuk hari ini saja. Itu pun berkat Tuhan. Kita ucapkan syukur itu semua. Tuhan baik buat saya dan saudara. Kembali, mari kita ingat sepanjang hari ini. Jangan lupakan Tuhan. Ucapkan syukur atas apa yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Selalu ingat kepada Tuhan. Mari, jangan lupakan Tuhan. Sekali-kali jangan lupakan Tuhan. Terlalu baik, terlalu banyak apa yang Tuhan beri atas hidup saya dan saudara. Kembali, saya mau bacakan ayat ini kepada saudara. Ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Immanuel bersama dengan saudara. Haleluya. Amin.